Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Hari ini kita memperingati sekaligus merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Oleh karena situasi kita pada saat ini, kita juga melaksanakan ibadah secara virtual dan dilakukan dari rumah masing-masing. Mari kita bersama berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan, mari angkat hatimu dan bawa kepada Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan, bait yang pertama. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sedang jemaat sekalian, marilah kita tabiskan ibadah kita di dalam nama Tuhan. Tolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru, nomor 21 bait yang pertama, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita sering melanggar perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini boleh kami rasakan melalui setiap hembusan napas dan juga setiap peristiwa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengaku Tuhan,
bahwa dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Ampuni hidup kami Tuhan. Ampuni kami yang tidak mampu hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong dan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, dan ini ibadah kami pada hari ini. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sabdanya mengatakan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Yesaya 44 ayat 22. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kembali saya mengajak kita bersama menyanyi dari kidung pujian "Sentuh Hatiku". Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur karena kesempatan kami boleh beribadah bersama di hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga pada saat ini kami boleh ada bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, melainkan karena kesetiaan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami yang lemah, kami yang terbatas dan kami yang berdosa ini boleh Engkau layakkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami bacakan ini boleh kami mengerti dan menjadi pedoman langkah kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada Minggu pagi ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Dengan perikop, keselamatan bagi umat Tuhan. Demikian bunyinya, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua. Hari ini Minggu 5 September tahun 2021 dalam rangka kita memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan bagian firman Tuhan yang pada hari ini dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis menjadi bagian dan menjadi dasar pemberitaan firman bagi kita dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10.
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu sidang jemaat kami undang untuk kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami panggil, kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Segala hormat, puji dan syukur kami nyatakan kepada Tuhan. Karena pada saat hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan selalu ada memimpin, membimbing, menguatkan, bahkan menuntun kehidupan kami. Dari waktu-waktu kehidupan kami pada masa-masa yang telah kami lewati, bahkan pada saat hari ini. Yalah Bapa di sorga, terima kasih atas kekuatan kesehatan yang baru. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, di mana kami kembali akan membuka bagian dari firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, diperhadapkan bagi kami bagian firman Tuhan yang akan kami gumuli bersama-sama dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mampukan kami ya Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Tutup bungkus kami dan jauhkan kami dari kuasa gelap, kuasa jahat, sehingga kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata dicurahkan dalam hidup kami. Arahkan hati dan pikiran kami, seluruh panca indera kami ya Tuhan, sehingga kami hanya tertuju untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk dapat menyatakan kebenar-Mu dengan sungguh dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami seluruh sidang jemaat saat ini ya Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-Mu dan berfirmanlah karena kami siap dan sedia mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan kita baca secara litani. Saya akan membaca bagian ayat yang bernomor ganjil dan disambung Bapak Ibu pada bagian-bagian ayat yang bernomor genap, dan pada ayat yang ke-10 nanti kita akan bersama-sama dengan perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa.
Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Demikian Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada saat Minggu hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta yang setia memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Saya berharap dalam doa dan harapan yang sungguh bahwa kita selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat bagian firman dan kita merenungkannya bersama-sama pada saat hari ini. Ada kata muka yang dipaparkan oleh penulis kitab Yakobus. Muka, Bapak Ibu sidang jemaat, itu mengacu atau mengarahkan kepada kita pemahaman tentang wajah, tentang rupa dan status seseorang. Jadi multi pemahaman Bapak Ibu. Dalam ayat yang pertama dalam kitab Yakobus ini, dia memulai nasihatnya dengan memberikan penekanan akan kesadaran Bapak Ibu bahwa sebagai orang yang beriman, ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Artinya iman itu bukan sekedar rasa. Iman itu bukan sekedar kata-kata. Iman itu bukan sekedar pengakuan saja. Bukan sekedar kita ini mengaku bahwa kita orang Kristen, tapi Kristen KTP. Bukan sekedar Kristen, tapi ikut-ikutan. Tetapi Bapak Ibu, iman, percaya kita kepada Yesus Kristus itu harus ditunjukkan dengan perbuatan nyata. Oleh sebab itu dalam ayat yang pertama, nulis kitab Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia itu, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kenapa Bapak Ibu? Itu pertanyaan kita. Bapak Ibu sidang jemaat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitas kehidupan kita sekarang masih banyak orang-orang Kristen secara khususnya yang hidup tidak sesuai dengan pengakuan dan imannya pada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Artinya masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya memandang muka, yang dalam arti pilih kasih, yang dalam arti masih membeda-bedakan baik dalam keluarga, dalam jemaat maupun masyarakat. Misalnya para pelayan, para hamba, masih ada yang membedakan antara jemaat yang miskin dan kaya misalnya dalam melayani, atau orang tua dalam rumah tangga atau keluarga. Di dalam mendidik mengasuh anak masih ada yang membeda-bedakan dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Oleh sebab itu dengan tegas Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus mengatakan jangan iman itu diamalkan dengan memandang muka atau membuat perbedaan. Dengan tegas Bapak Ibu dalam ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kalau kita hanya sekedar memandang muka, status, rupa seseorang, bahkan jabatan atau keadaan seseorang dengan tolak ukur kita secara pribadi, artinya di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan, bahkan dikatakan jahat. Bapak Ibu, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah perbuatan yang tentunya tidak diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan.
Karena memandang muka itu artinya suatu perilaku yang mendiskriminatifkan seseorang atau orang lain. Karena status sosial, karena kedudukan seseorang, karena jabatan seseorang, karena rupa yang cantik atau tampilan yang mewah atau sederhana dan seterusnya, itu menjadi penilaian kalau kita hanya memandang muka. Kita sibuk, Bapak Ibu, seringkali orang sibuk menjadi mistar, menjadi pengukur, mengukur keadaan seseorang dengan ukuran mistarnya sendiri, menilai ini dan itu dengan standarnya sendiri, Bapak Ibu, karena memandang muka itu tadi. Nah, di sini kita mau diajak bahwa kita disadarkan perilaku yang demikian merupakan sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah dan berisiko menjadikan seseorang terjebak pada pengkultusan individu. Artinya seseorang akan diseret pada egonya, sikap egois, sikap hanya mementingkan diri sendiri, mencari aman sendiri, mencari nyaman sendiri, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan betapa tipis dan dangkalnya iman seseorang. Padahal hanya Tuhan Yesus yang harus kita sembah, bukan diri kita. Hanya Yesus yang kita muliakan, bukan diri kita. Hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, itu yang harus kita utamakan. Bukan kita yang mencari hormat di mata manusia, bukan kita yang mencari hormat di mata orang-orang yang kita standarkan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat hari ini, dalam rangka kita memperingati Hari Pendidikan Teologi, artinya kita mau memahami betapa besar, betapa kasih, betapa mulianya Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya satu-satunya Dia yang kita sembah. Kita mendidik, mengajarkan jemaat, anak-anak kita, generasi kita, bagaimana kita memahami iman yang benar, kepercayaan yang benar, tanpa memandang muka. Ini penting, Bapak Ibu, karena gaya hidup, didikan kita, ajaran kita yang kita berikan selaku orang tua, selaku hamba Tuhan, selaku pelayan, selaku pembimbing, selaku pendidik, ini adalah tanggung jawab kita. Karena generasi orang-orang yang kita bina, orang yang kita didik akan mendengarkan kita, akan menuruti kita, akan meneladani kita, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Hari ini dikatakan sesuai dengan tema kita pada bulan September ini, Bapak Ibu, iman yang berwujud keadilan terhadap sesama ciptaan. Dan luar biasa, pada pekan ini dalam rangka Hari Pendidikan Teologi, kita diarahkan untuk tidak memandang muka sebagai bentuk keadilan kita terhadap sesama yang kita alami, yang kita layani. Artinya Bapak Ibu, kita hendak mengajarkan atau diajarkan supaya sikap kita sebagai orang percaya itu harus. Nah, kalau dikatakan harus itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita lakukan. Yaitu harus nampak dalam diri pribadi kita sebagai orang percaya, setiap diri, siapapun kita. Entah itu pendeta, Bapak Ibu, entah itu penatua diakon, entah itu jemaat, tua, muda, kaya, miskin, pejabatkah dia, petanikah dia, nelayankah, pedagang, dan seterusnya. Di dalam diri kita harus kita tanamkan sikap hormat, saling menghargai, dan kita mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi kunci penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, ini adalah kunci. Rasa hormat, rasa menghargai, bahkan kasih menjadi kunci dalam kehidupan kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, secara tidak sadar kadang-kadang kita hanya mau mengasihi, hanya mau menolong, hanya mau membantu orang yang sudah kita kenal saja. Dia aku mendohop dia ya, dipuji dohop aku. Saya tidak menolong dia karena saya tidak kenal dia. Saya tidak mau melayani karena dia tidak sederajat dengan saya misalnya. Hanya karena kedekatan, hanya karena keakraban, kita suka membantu orang. Dan ini yang harus kita tanamkan, bahwa kita tidak bisa seperti itu dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Dan itu menjadikan kasih kita itu bersyarat. Kita mensyaratkan
melupakan segala sesuatu, Bapak Ibu. Dan mari saat ini kita diajak melalui kebenaran firman Tuhan, kita mewujudkan kasih yang tanpa syarat, Bapak Ibu. Kasih yang tulus dan tidak memandang muka terhadap orang-orang yang kita layani. Demikian Bapak Ibu, ini menjadi pembelajaran, didikan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini. Sebagai pendeta atau penetua diakon, mari layani jemaat tanpa memandang status dari jemaat itu, tanpa memandang jabatannya apa, tanpa memandang kedudukannya apa. Bahkan sebaliknya sebagai jemaat, mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu, sebagai jemaat mari saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghormati siapapun dengan berasaskan keadilan tadi. Karena di tema kita adil dengan ciptaan, kita adil dengan sesama. Ciptaan itu bukan hanya sesama manusia, tetapi alam sekitar kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekarang, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, saling menjaga. Dan kita juga menghargai apa yang sudah dihimbau bagi kita, demi keselamatan bersama, demi kemanusiaan bersama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat, kita diperhadapkan untuk senantiasa menanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahkan bagi jemaat, agar kita juga Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga tidak memandang muka terhadap pelayan-pelayan yang datang melayani kita. Entah dia pendeta senior atau junior kah, apakah dia penetua yang sudah senior atau dia penetua yang junior kah, tidak ada kata-kata seperti itu. Kita adalah hamba, kita adalah pelayan. Siapapun yang datang melayani, marilah rasa menghargai itu kita tanamkan dengan lekat dalam hidup kita. Karena kita adalah sesama, kita adalah ciptaan Allah yang berharga di mata Allah. Tuhan Yesus pun sendiri, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi kita tanpa syarat, bahwa Ia telah mati bagi kita semua karena kasih-Nya yang tulus dan begitu besar dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, sana firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengarunikan anak yang tunggal. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, kuasa dan kasih Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dari dulu, kini, bahkan selama-lamanya tidak akan pernah berubah Bapak Ibu. Ia tetap sama, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan Ia tidak bertambah karena Dia besar. Tetap besar untuk selama-lamanya, tetap tulus untuk selama-lamanya, tetap murni, tetap suci untuk selama-lamanya. Tidak ada pernah berubah kasih Allah dalam hidup kita. Yang perlu berubah itu siapa? Kitalah yang perlu berubah. Kitalah yang perlu berubah, harus semakin kuat, harus semakin tangguh, harus semakin taat iman kita di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kemajuan zaman yang selalu berubah dengan pesat dan seterusnya. Jadi kitalah yang harus berubah dan harus semakin bertambah. Bertambah giat dalam tugas pelayanan, bertambah giat kita dalam pertumbuhan iman kita, dan menjadi berkat bagi sesama. Di mana saja kita berada Bapak Ibu, kapanpun kita melayani, kapanpun kita dalam persekutuan, nama Tuhan Yesuslah yang selalu kita permuliakan. Selamat kita bergumul juang. Tetap terus kita melaksanakan pendidikan yang baik bagi generasi kita, bagi jemaat kita dalam pelayanan kita, sehingga ketika hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Teologi, pemahaman kita terhadap Tuhan kita, pemahaman kita terhadap pelayanan kita, bahkan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita, semakin bertambah, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita tunduk di hadapan Allah, kita bersatu hati di dalam doa, kita masuk dalam sapaan.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, atas firman yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami diajarkan untuk semakin bertambah di dalam Tuhan, dalam iman, dalam kepercayaan, bahkan dalam mewujudkan kasih kami yang nyata. Hari ini kami belajar untuk mengasihi, melayani dengan sungguh tulus. Kami tidak memandang muka terhadap orang-orang yang ingin kami jumpai, ingin kami layani. Sehingga ya Tuhan, iman kami bukan hanya sekedar kata-kata saja, bukan hanya sekedar rasa saja, tapi benar-benar kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, karena tanpa firman-Mu hidup kami dalam kegelapan. Karena tanpa firman-Mu ya Tuhan, iman kami menjadi kering bahkan mati. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar dapat kami nyatakan melalui tutur kata, melalui tugas pelayanan pekerjaan kami, bahkan melalui kasih kami. Saat ini ya Tuhan kami berdoa, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami jemaat Tuhan. Kami jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKE Buntoy, Penda Alai. Kami doakan seluruh jemaat-jemaat yang kami layani di kawasan Buntoy dan sekitarnya ya Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah kehidupan kami, tugas pekerjaan kami, pelayanan kami. Berkati seluruh majelis, mulai dari tingkat resort, jemaat-jemaat, bahkan penetua diakon, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, pikaris, tenaga PPG, guru-guru sekolah minggu, bahkan siapapun yang kami terlibat dalam tugas pelayanan. Jadikan kami sebagai sebuah persekutuan yang kuat di dalam Tuhan, agar dalam kekuatan kasih Tuhan, Tuhan mengikat hati kami, agar kami benar-benar melayani seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Berkati penata layanan kami, berkati giat kami dalam mengupayakan pembangunan baik secara fisik maupun dalam rohani kami. Mampukan kami juga untuk dapat ya Tuhan untuk terus berkarya, melayani dengan sungguh seturut dengan kehendak Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan yang sudah kami programkan sepanjang tahun 2021 ini. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ya Tuhan, agar Engkau tuntun, Engkau bimbing, bahkan Engkau sertai kami. Kami serahkan rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang kudus, suci, dan mulia. Berkati orang tua kami di mana saja mereka berada, pasangan hidup kami, sanak saudara kami, anak cucu menantu, keluarga handai tolan kami di mana saja mereka berada, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Mari Tuhan lingkupi kami dengan kasih karunia Tuhan, agar kami dijauhkan dari kuasa gelap, kuasa jahat. Engkau memampukan kami untuk bersyukur dan bersyukur senantiasa atas karunia Tuhan. Berkati pelayanan kami, tugas pekerjaan kami, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan dan laksanakan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera, hidup harmonis, saling menghargai, hidup rukun, hidup dalam keadaan aman satu dengan yang lain. Dari kami, dari roh perseteruan, pertikaian, iri dengki, bahkan kuasa-kuasa jahat lainnya, sehingga hidup kami kudus, hidup kami benar-benar di dalam kasih Tuhan. Dialah Bapa di sorga, berkati setiap jemaat yang pada pekan ini
atau sepanjang bulan September ini, mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, biarlah kami dapat menghitung hari-hari kami ya Tuhan, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga bagi rumah tangga yang boleh merayakan, memperingati, mengingat kasih Tuhan, bahwa Tuhan menyertai mereka siang dan malam dalam suka dan duka dalam rumah tangga mereka. Diberkati senantiasa, biarlah sukacita mereka dapat menjadi sukacita kami bersama. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga ya Tuhan, baik di tingkat pemerintahan bahkan juga dalam tubuh Gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai ini. Pada pekan ini kami merayakan Hari Pendidikan Teologi, bahkan melalui sekolah tinggi teologi yang ada di Banjarmasin, yang ada di Palangkaraya dan seterusnya ya Tuhan, agar melalui itu semua para pemimpin kami, para pendidik kami, para pembina kami dapat ya Tuhan dengan penuh hikmat, arif dan bijaksana, dapat ya Tuhan memimpin bangsa dan negara ini jadi bangsa dan negara yang senantiasa takut akan Tuhan, bahkan bersama-sama dengan seluruh lini masyarakat mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kami bersama. Terima kasihlah Bapa di sorga bagi para pendidik kami, bagi orang-orang yang dipercayakan untuk terus ya Tuhan memberikan yang terbaik. Biarlah dalam rangka Hari Pendidikan Teologi ini akan semakin banyak generasi-generasi yang boleh setia menjadi hamba-hamba Tuhan, yang setia untuk takut akan Tuhan, yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Yalah Bapa di sorga, berkati seluruh lembaga-lembaga pendidikan teologi kami, agar melalui itu semua menjadi wadah untuk mendidik, mengajarkan semua orang-orang yang dipercayakan untuk dapat ya Tuhan memberikan kontribusi, bahkan memberikan bagi gereja kami yang kami cintai ini sebuah keadaan di mana kami benar-benar mampu memahami kasih Tuhan yang tiada batas dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mendukung dengan semangat, dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga ya Tuhan kami menjadi satu tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, biarlah kehendak Tuhan yang nyata, bilur-bilur kuasa darah, kuasa tubuh Tuhan menjamah, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini berbeban berat, mari Tuhan Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dalam kami menghadapi setiap tantangan persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, Engkau hiburkan setiap orang yang berduka dengan penghiburan yang sejati. Terima kasih, inilah seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia mengajarkan kami doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Dan intinya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Tuhan berkati, kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami,
Biarlah kiranya kami diberi hikmat, agar kami boleh menggunakannya dengan bijaksana. Ini hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, ayat yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tabur waktu pagi. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.